Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya akan memulai dengan cerita yang sederhana. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Orang itu masuk ke satu ruangan. Kebetulan di ruangan itu ada umat kita, bukan saya sendiri. Semutnya banyak. Saya katakan itu semutnya disapu. Tamunya jangan boleh membunuh semut itu, kamu sapu. Sekalian mengajari, memberi contoh kepada tamunya itu bahwa membunuh itu tidak baik. Dia mulai menyapu dan tamunya melihat, tamunya mengatakan sepaten wae. Tahu ya artinya ya, bunuh aja. Umat kita mengatakan jangan, kita harus mencintai kehidupan. Apa jawab dia? Loh, semutnya dipateni itu, mateni semut, membunuh semut itu juga mencintai kehidupan. Mencintai bagaimana? Ya semut itu kan mengganggu saya, mengganggu kehidupan saya. Nah tak pateni kan saya mencintai kehidupan saya. Sulit ini. Ya kita tidak berdebat. Memang Anda mencintai kehidupan Anda. Tetapi mencintai kehidupan Anda itu apakah harus membunuh kehidupan lain? Kalau tidak membunuh kehidupan lain, Anda tetap mencintai kehidupan Anda, seperti juga dia mencintai kehidupannya sendiri. Makhluk-makhluk itu juga mencintai kehidupannya sendiri. Anda juga tidak mau dibunuh, karena mungkin berbahaya bagi orang lain. Orang itu lalu membunuh Anda. Loh kenapa kok saya dibunuh? Karena saya mencintai kehidupan saya, kamu mengganggu saya. Apakah kita mau? Nah, ibu bapak dan saudara sekalian. Di negara Buddhis, mungkin anak-anak sejak kecil sudah diajarkan jangan mateni, jangan membunuh. Menangkap kinjeng, kupu-kupu, memelihara burung, ya, lepaskan. Mungkin anak-anak itu takut. Apalagi orang tuanya mengatakan, wah itu nanti bisa sengsara, bisa susah, akibatnya tidak baik. Tapi dia tidak mengerti, tidak bisa mencintai kehidupan. Anak-anak itu takut membunuh karena orang tuanya mengajarkan membunuh itu tidak boleh oleh Sang Buddha. Andai kata diberikan penjelasan ya, nanti akibatnya nggak enak, nggak baik. Apakah cara seperti itulah cara kita mengajarkan Dhamma? Ya pada awalnya untuk anak-anak yang lahir dari keluarga Buddhis, ya memang itulah caranya. Tetapi agama Buddha tidak berhenti sampai di situ. Nanti kalau dia sudah mulai duduk di SMP, SMA, dia sudah bisa menggunakan intelektualnya, dia sudah bisa berpikir. Akan diberikan penjelasan mengapa kok tidak boleh membunuh. Apakah sekedar kita takut akibat pembunuhan itu adalah penderitaan karena ada hukum karma? Oh tidak, karena memang kehidupan itu berharga. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan, tidak bisa membuat kehidupan. Semua makhluk takut akan hukuman, takut akan siksaan. Seperti juga kita takut menderita. Jadi pertama kali anak-anak dari keluarga Buddhis itu tidak membunuh karena keyakinan yang diberikan orang tuanya. Tapi amat berbeda dengan om yang tua tadi. Om yang tua itu berhenti membunuh bukan karena keyakinan bahwa itu tidak dibolehkan oleh Sang Buddha. Bahwa akibatnya tidak enak untuk dia. Akibat karmanya tidak enak. Tapi si bapak yang tua itu berhenti membunuh semut karena pengertian. Dia mengerti dulu, dengan pengertiannya itu dia stop membunuh semut. Tetapi anak-anak itu takut dulu. Berdasarkan ajaran Sang Buddha membunuh tidak boleh. Mengerti bahwa kalau membunuh itu tidak boleh karena kehidupan itu berharga. Betapa berharganya, betapa mulianya kalau kita mencintai kehidupan.
pengertian itu datang kemudian. Tapi si om yang tua itu mengerti dulu. Dari pengertiannya itu membuat dia tidak membunuh semut. Dua kasus ini datang dari sudut yang berbeda. Anak-anak datang dari sudut keyakinan. Orang tua yang mengenal agama Buddha setelah usianya lanjut. Mengikuti Dharma, mengikuti Dhamma. Datang dari pengertiannya. Ibu bapak saudara sekalian, tidak berkelebihan. Tidak berkelebihan. Kalau saya mengatakan bahwa ajaran agama Buddha itu konsisten terhadap mencintai kehidupan. Dhamma, ajaran yang Sang Buddha berikan, tidak pernah membuat standar ganda terhadap kehidupan. Contohnya, mencintai kehidupan, membunuh berarti tidak menghargai kehidupan. Kekejaman, kekerasan tidak sesuai dengan sikap menghargai kehidupan. Tetapi, misalnya ya, misal sekali lagi, tetapi kalau ada orang mengganggu dan menghina Sang Buddha, bunuh saja, itu boleh. Nah, itu yang saya katakan standar ganda. Di satu pihak mencintai kehidupan, semua hidup harus dihormati. Pembunuhan, kekejaman, kekerasan tidak sesuai dengan pri kehidupan. Tetapi di satu pihak ada pembunuhan-pembunuhan tertentu yang dibolehkan. Itu standar ganda. Itu tidak ada dalam agama Buddha. Agama Buddha tidak mengenal standar ganda. Sehingga mencintai kehidupan, penghormatan terhadap kehidupan sekecil apapun dalam ajaran agama Buddha itu konsisten. Sang Buddha konsisten dalam hal itu. Mengapa? Karena hukum alam itu juga konsisten. Dan hukum alam tidak dibuat oleh Sang Buddha. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, bersifat universal. Dan hukum alam itu berlaku untuk semuanya. Hukum alam itu maha kuasa, maha tahu. Tetapi dengan kalimat yang mungkin agak nyeleneh, bisa dikatakan hukum alam itu seperti buta. Dia berjalan secara adil bagi semuanya. Tidak peduli apapun agamanya. Apapun jenis kehidupannya. Pembunuhan adalah pembunuhan. Menghilangkan kehidupan adalah pembunuhan. Dan berakibat negatif bagi yang melakukan. Apakah di ajaran-ajaran yang lain, ajaran menghargai kehidupan, itu tidak sekonsisten agama Buddha? Saya tidak bijaksana untuk menjadi juru bicara ajaran-ajaran lain. Hanya sepengetahuan saya dalam hal menghargai kehidupan, ajaran Sang Buddha sangat konsisten. Tidak ada kompromi untuk itu. Meskipun berat atau ringan dari akibat pembunuhan itu berbeda-beda. Ajaran mencintai kehidupan ini yang sering kita dengar sebagai meta cinta kasih adalah merupakan sikap mental yang perlu untuk selalu dikembangkan. Mencintai semua kehidupan tanpa kecuali. Yang tampak, yang tidak tampak, yang manusia, yang bukan manusia. Saya pernah membaca satu artikel bahwa binatang itu diciptakan oleh pencipta untuk dibunuh
digunakan oleh manusia. Saya tidak mengomentari ajaran ini. Nanti keliru kalau mengomentari. Hanya kalau di kamar kita, di meja kita, ada semut. Lalu kemudian kita bunuh. Apakah itu juga termasuk perintah dari pencipta? Bahwa nanti kalau kita duduk di lubung semut, patenono wae begitu ya, bunuh saja. Apakah itu juga termasuk perintah dari pencipta? Membunuh untuk digunakan oleh manusia. Jadi alam dengan segala isinya ini, tanaman-tanaman, binatang-binatang itu disediakan oleh manusia yang dipercayai menjadi wakil pencipta atau pemimpin alam. Sehingga apa yang diciptakan termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang itu boleh dimanfaatkan. Nah, semut dibunuh itu manfaatnya apa? Ya kalau pitik dibunuh, digoreng. Ya, tapi kalau semut dibunuh itu apa manfaatnya? Wong disapu ya sudah cukup. Ada seorang penulis sudah almarhum, Sujatmoko. Sudah almarhum. Dia menulis bahwa pandangan yang mengatakan manusia ini mendapatkan hak untuk jadi pengelola dunia. Mendapat mandat menggunakan dunia. Itu bisa menimbulkan bias. Sehingga dalam pengertian yang tidak terkendali, manusia akan mengeksploitir alam, tumbuh-tumbuhan, sumber alam, binatang akan dieksploitir. Nah, diciptakan disediakan untuk kita kok. Tapi Pak Sujatmoko mengatakan, agama-agama timur, memang semua agama dari timur. Tapi yang dikatakan agama-agama timur itu agama-agama Wadi, non-Semitik. Seperti Hindu, Buddha. Itu tidak dikatakan manusia ini memegang hak mandat untuk mengelola dunia. Agama Buddha menjelaskan manusia ini bagian dari dunia. Jadi kalau dunia ini isinya ya seperti begini ini, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada angin, ada air, ada juga yang namanya manusia. Jadi manusia itu bagian dari alam, bukan pengelola alam. Nah, ajaran yang seperti itu membangun sikap mental. Kalau kita ini dikatakan bagian dari alam, bukan penguasa alam, bukan pengelola alam, bukan punya mandat untuk mengelola alam, tapi awake dhewe kuwi, diri kita ini juga bagian dari alam. Maka ajaran atau pengertian seperti ini membentuk sikap mental kita ini tidak mengeksploitir alam. Nah, diri kita sendiri ini ya bagian kok dari alam. Podo-podo dengan sifat yang tidak sama, tapi sama-sama anggota. Bapak dan saudara sekalian, dari semua ajaran-ajaran yang diajarkan Sang Buddha, saya menginginkan alangkah baiknya kalau umat Buddha ini dalam kehidupannya sehari-hari, ya memang tidak perlu dikenal sebagai orang yang beragama Buddha. Sering saya mengatakan tidak usah pakai pakaian yang aneh-aneh lah, putih-putih terus gitu ya. Kemudian nanti umat Buddha itu kan sederhana. Kemudian potongannya seperti ini semua. Ya enggak usah lah, yang wanita ya enggak usah seperti yang laki-laki harus gundul semua gitu ya, enggak usah. Tetapi kalau misalnya saudara, adik-adik sekalian, saudara, ibu bapak sebagai umat Buddha,
dengan tidak menunjukkan bahwa saudara beragama Buddha kepada teman pergaulan saudara. Kalau teman pergaulan saudara tahu, ya syukurlah. Tapi kalau tidak tahu, ya tidak usah cerita. Saya ini umat Buddha loh, baik. Tidak usah cerita begitu. Tapi saya mempunyai harapan. Kalau saudara tidak usah dikenal sebagai umat Buddha. Tetapi ada sifat-sifat yang saudara, ada suatu sifat yang saudara bisa pegang sebagai sikap hidup saudara yang sesuai dengan Dhamma. Contohnya misalnya ya urusan semut gitu ya. Kalau saudara duduk dengan teman saudara, kemudian ada semut ya. Ya tidak usah demonstratif lalu. Itu cari perhatian. Apa rodo begini. Saya pernah memberikan ceramah di Duta Wacana, Fakultas Teologi. Ada dosen pembantu lupa, ya, dosen pendamping yang mendampingi saya berbicara. Saya diminta berbicara tentang agama Buddha secara keseluruhan. Stadium general begitulah. Salah satu komentarnya, dia memberikan komentar yang baik sekali. Dia membuka lalu menutup. Dia mengingat bahwa dia terkesan dengan cara sikap hidup umat Buddha. Dia sampaikan di depan murid-muridnya. Karena pada suatu hari dia bersama dengan seorang umat Buddha dan dia tidak tahu kalau dia umat Buddha. Pada waktu makan bersama, ya, kemudian di mejanya itu ada semut, ya, dan dia akan membunuh semut itu. Temannya itu mengatakan, janganlah Pak, ini dibeginikan aja sudah hilang kok, udah bersih. Ya, sepodo-podo uripe mesake gitu ya. Nah itu mengesankan bagi dia bahwa begitulah sikap umat Buddha itu menghargai kehidupan, mencintai kehidupan. Dan dia lakukan dengan tidak formal ya. Tidak harus umi-umi dulu, ndedonga dulu, kemudian memancarkan meta sama selak masuk di nasinya malah nanti susah. Ya, dengan tidak formal. Podo-podo urip lah, jadi pateni mesakake gitu ya, sama-sama hidup lah, jangan dimatikan mesakake gitu. Dan tidak usah lalu khotbah, ya tidak usah begitu. Ya saya mengharapkan hal-hal seperti itulah sekarang yang diharapkan oleh dunia ini. Bukan seremonial, bukan pinter baca parita, sembahyang, rajin melakukan upacara, ya memang itu ada gunanya. Tetapi kalau itu dijadikan ukuran orang baik, begitulah, dan meninggalkan sikap-sikap baik yang lain, wah sayang sekali. Lebih baik meninggalkan upacara yang berlebih-lebihan, tapi mempunyai identitas. Identitas itu tidak usah menunjukkan merek, saya umat Buddha dan sebagainya. Tapi identitas itu lebih kepada sikap. Seperti misalnya ketulusan. Bagaimana umat Buddha itu bisa menunjukkan sikapnya yang tulus? Apakah itu hanya untuk umat Buddha saja? Oh ya bukan, semua orang saya mengharapkan begitu. Nah tapi karena saya ini udah terlanjur menjadi biku, punya kewajiban kepada umat sesuai dengan Sigallowada Sutta, ya saya mengharapkan khususnya umat Buddha. Syukur yang lain ikut, wah ya bagus sekali. Misalnya ketulusan di dalam menolong. Apakah dengan teman-teman yang baru masuk, baru datang dari luar pulau, mencari kos, mencari barang-barang yang kecil, misalnya dalam waktu hujan, ya, menghantar, membawakan payung sampai ke terminal, carikan kendaraan, dia naik. Ya. Hal-hal seperti itulah, ya. Dan kita tidak mempunyai
tidak mempunyai pamrih apapun di dalam menolong itu. Pamrih, wah, ya cakep begitu. Itu dunia anak-anak muda kan begitu tuh. Sungkai aku wegah rupane kaya semprul. Bante saya tidak bisa itu Bante, saya begitu. Ya semuanya itu latihan. Memang kebaikan itu tidak otomatis. Tapi kejelekan itu tidak usah latihan. Anda bisa maki-maki, bisa? Oh bisa, pinter, tidak usah sinau, tidak usah belajar. Bisa, maki-maki, marah, ya. Banting-banting piring segala macam itu bisa, tidak usah belajar. Tetapi untuk menjadi baik, untuk menjadi berharga itu harus belajar tentang ketulusan. Memang kadang-kadang kalau orang kita menjumpai orang yang tidak mengerti ketulusan, kita berbuat tulus itu dicurigai. Ada apa toh ini ya? Wow, baik sekali. Punya makanan disangok-sangok gitu ya, dibungkuskan, diantar. Wah, besok kita datang lagi. Banyak sekali nilai-nilai dhamma yang marilah kita tunjukkan sebagai identitas umat Buddha. Tanpa dikenal saya adalah umat Buddha. Semuanya itu mengalir dari metta. Semua sumber kebaikan itu mengalir dari metta. Mencintai kehidupan. Kalau saudara-saudara, adik-adik sekalian, ibu bapak sekalian memulai dengan mencintai kehidupan, untuk melanggar sila juga tidak gampang. Mencuri, membunuh, berbohong. Ya Bante, tapi kalau ngepil, mabuk-mabukan, sabu-sabu, itu kan tidak ada hubungannya dengan mencintai kehidupan. Itu kan urusan saya sendiri. Ya memang kelihatannya begitu orang mabuk-mabukan. Leler itu kelihatannya tidak merugikan orang lain. Tapi ingat, mabuk itu punya sahabat 4. Kalau orang sudah mabuk, lalu mulutnya bocor. Kalau dia sudah ketagihan edik, tidak punya uang, nanti dia akan mencuri. Dan orang mabuk itu punya teman seksual. Seksual, bohong, mencuri. Bisa-bisa membunuh. Ya, saudara tidak usah mencoba, baru kemudian percaya. Ya. Kita bisa belajar dari apa yang kita lihat. Beberapa kali saya mengantri, menunggu kendaraan, ada televisi. Dan saya diberitahu orang Bante, kalau Bante mendengar berita jam 12 atau setengah 12 itu ya, kata patroli, itu tidak ada orang dino belang. Dino belang itu tidak ada hari yang kosong. Paling tidak, meskipun satu kasus, pasti ada kasus narkoba, sabu-sabu, heroin. Apa orang menghisap ditangkap, apa orang melakukan transaksi, termasuk yang wanita, mahasiswi, ibu mengandung 2 bulan. Selalu ada. Apakah tidak memprihatinkan? Kenikmatan yang sepintas itu akan mendatangkan penyesalan yang berlarut-larut. Andai kata bisa sembuh nanti, kalau dia sudah bermasyarakat, berkeluarga, menghadapi persoalan yang pelik, itu sannya, dalam bahasa Pali, ingatannya itu akan muncul. Dia bisa-bisa lari kepada yang pernah dia lakukan. Karena dia pernah mempunyai pengalaman. Di Klaten saya kritik tentang rokok. Ya mungkin zaman dulu orang merokok itu tadi tembakonya itu murni. Tapi sekarang tembakau itu sudah insektisidanya itu. Saya diberitahu orang Paraan, setelah dirajang itu dikasih kimia itu yang membuat warnanya bisa coklat. Racun itu. Belum lagi lalu masuk pabrik, kasih obat lagi. Nggak berapa banyak obat itu. Berbeda dengan rokok tempo dulu. Nah itu kan mesin pembunuh yang maha cepat.
Orang-orang mengatakan pokoknya Bante zaman sekarang ini kalau rokok kasih gelar MBA. Merokok berarti ajal. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara sekalian, marilah dalam suasana yang mungkin kadang-kadang kita gelisah, lingkungan, politik, ekonomi. Marilah kita mengembangkan meta, mencintai kehidupan. Sekaligus praktek kita itu akan menjadi contoh bagi orang lain yang bergaul dengan kita. Tanpa menjadi pengkhotbah, tanpa menunjukkan sikap agamis yang formal. Ya kita menjadi biasa saja. Berpakaian biasa. Kehidupan sehari-hari biasa. Tetapi ada sikap-sikap ketulusan, suka menolong, kemudian tidak mudah mengeluh, ya, keuletan, kemudian mencintai kehidupan, yang semuanya akan bersumber dari meta. Dari meta timbullah karuna, suka menolong. Dari meta timbullah mudita. Kalau orang lain sukses, orang yang punya meta tidak akan iri hati. Tidak akan mencari-cari suksesnya dari mana. Dari meta timbullah mudita. Dari meta timbullah karuna. Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kembangkan. Tidak cukup dengan mengembangkan meta yang akan mempunyai dampak. Meta mengendalikan diri. Kadang-kadang kan, terutama yang masih muda kan sulit. Aduh sulit Bante bagaimana toh mengendalikan diri itu. Itu kan usia muda itu kan dorongan inersi, dorongan semangat. Iya, kalau sudah tua ya loyo ya. Tapi apakah dorongan semangatnya itu harus menjurus kepada destruktif, melenyapkan kehidupan, melakukan hal-hal yang tidak memperdulikan norma hanya untuk kesenangan yang sesaat, kan tidak begitu. Oleh karena itu, mumpung inersinya masih prima, kalau mengembangkan meta, ya, menimbulkan kecintaan kepada semua kehidupan akan menjadi sangat-sangat bermanfaat. Tetapi ada sesuatu yang lebih berarti kalau Ibu Bapak dan Saudara sekalian ingin meningkatkan kualitas batin, ya, kualitas spiritual. Tidak hanya perilaku, tidak hanya pengendalian diri. Tapi ada sesuatu yang sangat berarti, berharga untuk dikembangkan. Yang juga bisa dilakukan semua orang. Tidak memandang apapun agamanya. Apakah itu? Itu adalah meditasi. Saudara jangan mendengar meditasi sebagai sesuatu yang sulit, yang leks. Hanya orang-orang yang spiritualis yang senang meditasi. Wah, kita ini umat biasa kayak perlu meditasi. Nah, cobalah Ibu Bapak dan saudara-saudara, adik-adik, jadikanlah meditasi itu bagian dari kehidupan saudara sehari-hari. Memang kita bisa meditasi terus-menerus selama kita tidak tidur. Karena meditasi tidak harus dilakukan dengan duduk. Tapi meditasi yang efektif, yang bisa meningkatkan kesadaran kita. Karena kesadaran kita kan masih harus dilatih untuk menjadi kuat. Yang paling baik ya dilakukan dengan sikap duduk. Syukur kalau Ibu Bapak Saudara sekalian mempunyai waktu 2 kali sehari. Tapi paling tidak 1 kali. Meditasi itu akan sangat membantu bidang pekerjaan apapun yang sedang saudara hadapi. Termasuk membantu menghadapi kesulitan-kesulitan. Persoalan-persoalan emosi. Kalau saudara mengalami perubahan yang tidak menyenangkan, persoalan-persoalan emosi, itu bisa banyak terkendali. Kalau saudara-saudara, Ibu Bapak sekalian suka meditasi. Persoalan-persoalan ketegangan. Dan saudara bisa mendapatkan suasana yang tenang. Tanpa harus mencari objek-objek yang bisa mendatangkan ketenangan. Saya balik saja. Apa yang diberikan oleh meditasi? Apa yang dijanjikan? Apa yang dihasilkan oleh meditasi?
Yang pertama, orang yang meditasi akan mendapatkan ketenangan. Meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Pasti itu. Memang, pertama kali Anda meditasi jangan mencari ketenangan. Karena semakin Anda mencari ketenangan, Anda semakin gelisah. Karena cari-cari terus kan gelisah tuh. Ketenangan itu akan muncul sebagai hasil meditasi secara otomatis. Kalau Anda melakukan latihan. Pada awal-awal Anda melakukan latihan, yang terjadi adalah pemberontakan, bukan ketenangan. Karena panca indera dan pikiran kita itu senang jalan-jalan terus. Termasuk waktu kita tidur. Oleh karena itu pada waktu diminta bermeditasi, berontak dia. Tetapi, kalau meditasi Anda mulai maju, akan timbullah ketenangan. Dan ketenangan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi namanya jana, tapi kita tidak usah cari ke sana lah, susah ya. Hasil yang kedua adalah pandangan terang atau ya kebijaksanaan ya, pencerahan spiritual lah begitu ya. Nanti pandangan terang Anda yang tidak mengerti dikira yang matanya rabun menjadi awas. Ya, pencerahan spiritual. Jadi ada kebijaksanaan yang muncul hasil dari meditasi, bukan dari membaca, bukan dari mendengar. Ibu bapak saudara sekalian, Bante, kalau saya tidak sedang meditasi, kadang-kadang saya merasa tenang sekali. Beberapa saat, beberapa detik atau 1-2 menit, aduh. Wah, kalau begini ini saya duduk, wah rasanya kok tenang, enak. Apakah itu bukan ketenangan? Nanti dulu. Memang itu ketenangan. Tapi ketenangan itu adalah ketenangan karena panca indera dan pikirannya mendapatkan makanan yang cocok. Menurut agama Buddha, ada 6 indera. Mata, telinga, hidung, lidah, badan. Sekujur badan kita. Ini sering disebut panca indera. Agama Buddha menyebutkan landasan dalam. Tetapi ada satu lagi, pikiran. Keenam-enamnya ini mempunyai objek, sasaran yang berbeda-beda. Sasaran mata adalah bentuk-bentuk. Sasaran telinga adalah suara. Sasaran hidung adalah bau. Sasaran lidah adalah rasa. Sasaran badan adalah sentuhan. Apa saja yang bisa disentuh. Sasaran pikiran apa? Apa saja. Mata kita ditutup, kita hanya bisa mendengar suara yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Tidak bisa menangkap bentuk-bentuk, termasuk warna, model itu. Telinga tidak bisa melihat. Demikian juga mata. Kalau telinga disumbat, mata kita tidak bisa mendengar. Kalau telinga juga tidak aktif, tidak ada bau yang dibau yang tajam. Tapi pikiran tidak akan berhenti. Pikiran kita akan jalan terus. Memikirkan kenangan-kenangan yang lalu, ingatan-ingatan yang lalu. Atau cita-cita, keinginan yang akan dilakukan. Dalam bahasa Palinya ini disebut Dhamma dengan D kecil. Dhamma artinya segala sesuatu. Mengapa kita menderita, mengapa kita gelisah? Kalau salah satu dari panca indera dan pikiran ini dapat makanan yang tidak cocok. Matanya melihat yang tidak disenangi. Teman-teman yang tidak disukai. Barang-barang yang tidak disukai. Wah, gelisah. Dan tidak bisa menghindarinya. Timbul ketegangan. Timbul marah. Demikian juga suara-suara yang tidak menyenangkan. Kalau suaranya menyenangkan, wah, baik hati kamu ya, ya pandai. Tapi kalau suaranya itu wah sengit, semprul gitu, wah ya gelisah ya. Demikian juga kalau hidungnya membau bau-bauan yang harum. Wah. Tapi kalau membau bangkai, membau WC yang gak disiram itu, wah ya timbul kegelisahan. Apalagi duduknya di kereta api dekat WC, waduh. Pindah tidak bisa, WC-nya pintunya rusak lagi. Wah, 1 malam penuh, waduh.
Menderita, saya Bante, menderita ya. Demikian juga rasa yang tidak enak. Sentuhan yang tidak menyenangkan. Ingatan-ingatan ya, ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan. Gelisah. Tetapi kalau mata, telinga, hidung, lidah, badan, pikiran ini mendapatkan sasaran yang cocok semua, duduk di tempat yang menyenangkan, pemandangannya bagus, ditemani teman-teman yang menyenangkan, mendengar suara-suara yang musik-musik yang enak, yang cocok, membau bau-bauan yang enak sambil makan. Ya, duduk di tempatnya yang empuk, nostalgia. Wah, tenang Bante kalau begini saya, wah enak ya. Sesungguhnya itu bukan ketenangan. Ketenangan yang mempunyai nilai tinggi. Itu karena panca indera mendapatkan sasaran yang cocok semua. Kalau salah satu misalnya tidak cocok, timbul kegelisahan. Meskipun rasa lega, rasa nyaman itu tidak bisa bertahan lama. Apatah di dunia ini yang kekal ya. Nah, orang meditasi matanya ditutup, tidak melihat apa-apa. Telinga mendengar, tapi tidak ada perhatian. Hidung ya tidak membawa apa-apa. Orang meditasi tidak usah pasang hio, pasang dupa tidak usah. Apalagi kalau dupa sak gubok dipasang semua, wah malah pedes nanti ya. Lidah tidak makan, badan tidak menyentuh apa-apa. Pikiran memperhatikan objek meditasi. Jadi praktisnya, panca indera dan pikiran ini, sasarannya direduksi sampai minimal sekali. Awalnya memang berat. Karena panca indera ini sangat-sangat ganas. Sangat-sangat ganas. Wah, pemandangan di depan itu kok bagus ya indah. Coba terus-terusan lihat, bosan juga. Dan ingin melihat yang lain, Ya, demikian juga suara, demikian juga apa yang kita bau. Nah, waktu meditasi ini minimalkan. Memang tidak bisa dihentikan, tapi diminimalkan. Karena dia menjadi minimal, tidak banyak tingkah, ya, tidak banyak sasaran, maka akan timbullah ketenangan. Nah, ketenangan yang timbul itu adalah ketenangan hasil dari kesadaran murni. Bukan ketenangan, kenyamanan karena panca indera dan pikiran mendapatkan makanan yang cocok. Nah, kalau saudara mempunyai kebiasaan memasukkan meditasi di dalam aktivitas kehidupan saudara sehari-hari, menjadi program, menjadi bagian dari hidup sehari-hari, saudara bisa menikmati ketenangan tanpa harus memberi makanan kepada panca indera dan pikiran yang cocok semua. Apa toh cocoknya badan ini apa toh? Tidur yang lama-lama, enak. Apa toh cocoknya telinga ini lagu-lagu yang saya suka? Apa toh cocoknya mata ini film televisi yang saya suka? Apa cocoknya bau-bauan tertentu? Apa cocoknya lidah ini ngemil gitu? Itu begitu salah satu tidak cocok ya gelisah. Gelisah untuk apa? Untuk cari yang lain yang cocok supaya bisa cocok terus-menerus. Dan kita mencari terus karena berubah terus. Kalau suatu ketika nanti timbul masalah kita tidak bisa mencari yang kita cocok, wah timbul ketegangan. Satu kos dengan teman yang tingkah lakunya nggak suka gitu ya. Tutup pintu ya duar, suaranya berwawoan itu. Wah. Pasang radio apa sampai tengah malam nggak dimatikan. Kamar mandi bau, nggak disiram pakaiannya. Wah ini semua tidak menyenangkan. Tidak ada ketenangan, penderitaan. Dan mau pindah, tidak bisa segera, harus cari tempat yang baru. Jadi panca indera itu menuntut. Dan selera panca indera itu makin lama makin tinggi. Kalau dulu misalnya ya makanan begini saja di tempat yang ini sudah nyaman. Nanti kalau gajinya sudah besar, cari tempat yang lain. Jadi hal-hal yang dulu bisa membuat senang, sekarang tidak bisa lagi membuat senang.
Dia menginginkan volume yang bertambah, ya, jenis yang berbeda-beda, yang rumit-rumit baru merasa happy. Dulu tinggal di rumah yang sederhana begini, wah sudah lebih dari cukup, tidak bocor, ada karpetnya. Suatu ketika nanti, begini tidak menyenangkan, apa ini ya? Kemudian ukurannya menjadi bertambah. Ya memang saya tidak mengatakan itu tidak boleh, itu boleh-boleh saja. Tetapi harus diingat bahwa tuntutan panca indera dan pikiran ini tidak bisa memberikan saudara puas. Itu selalu menimbulkan tidak puas sampai kapanpun. Oleh karena itu kalau Anda bisa mencari ketenangan yang tidak berasal dari yang 6 ini, saudara akan bisa menikmati ketenangan dimanapun juga. Kalau orang tidak pernah mendengarkan Dhamma, tidak pernah tahu seluk-beluk meditasi meskipun sedikit, jauh dari pengetahuan agama, bagi mereka hanya mengenal satu dimensi. Ketenangan itu kalau panca indera dan pikiran ini tidak gelisah. Kalau salah satu panca indera dan pikiran ini mendapatkan makanan yang tidak cocok, ya timbul gelisah, tidak ada tenang. Udah, hanya itu. Dia tidak pernah berpikir alternatif yang lain. Apa ada ketenangan yang lain? Yang model lain, yang berasal dari akses yang lain. Itu kan seperti kalau lapar ya dikasih makan kenyang. Kalau nggak dikasih makan ya lapar udah. Itu kan sesuatu yang mekanik sekali. Apakah kita tidak bisa apakah orang tidak bisa menjadi kenyang dengan cara yang lain? Tidak harus dengan makan. Oh ya tidak bisa, ya lapar ya harus kasih makan ya kenyang. Ya simpel sekali. Kenapa kita gelisah? Karena panca indera dan pikiran kita ini terganggu. Kalau panca indera dan pikiran ini pada satu saat tertentu semuanya keturutan sesuai dengan selera, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, aduh nyaman, tenang. Tetapi itu ketenangan yang rendah, karena panca indera tidak terusik oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ada ketenangan dengan ukuran yang lain, Kalau panca indera ini minimal, ya, tidak mendapatkan makanan, pikiran juga diam. Dan bagaimana pikiran supaya diam? Supaya diam, pikiran harus diberi sasaran, diberi objek. Dan objek ini harus diperhatikan. Apakah syarat orang bermeditasi? Syarat orang bermeditasi harus ada perhatian. Perhatian itulah yang menyebabkan terjadinya meditasi. Kalau orang mau bermeditasi tidak ada perhatian, tidak mungkin bisa bermeditasi. Undang-undang dasar orang meditasi pasal 1 ayat 1 adalah perhatian. Nah kalau nggak memperhatikan sesuatu namanya bukan meditasi, ngelamun. Oleh karena itu undang-undang dasarnya orang meditasi pasal 1 ayat 1 perhatian. Sering dikatakan kesadaran. Ya, memperhatikan apa ya? Mungkin naik turunnya perut atau nafas atau kalimat-kalimat meta, semoga semua makhluk berbahagia. Dia harus memperhatikan sesuatu. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja, kalau bahasa Pali nanti sulit. Kalau mau bahasa Pali ya boleh, ini adalah sati bahasa Palinya. Kadang-kadang diterjemahkan kesadaran, kadang-kadang diterjemahkan kewaspadaan. Tapi perhatian mungkin lebih cocok. Bahasa Indonesia nggatekke. Ngematke, nggatekke sesuatu. Kalau nggak mau ngematke, nggak mau nggatekke, ya nggak bisa meditasi. Itu syarat orang meditasi. Memperhatikan sesuatu. Nah, kalau pikiran tidak diajak memperhatikan sesuatu, pikiran tidak bisa diam. Meskipun mata, telinga, hidung, mulut dikurangi pekerjaannya, pikiran muter. Apalagi tingkah lakunya pikiran dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan itu lebih ganas. Siapa berani maki-maki seenaknya sendiri ya? Siapa berani melakukan sesuatu seenaknya sendiri? Tetapi siapa berani berpikir seenaknya sendiri? Wah, biasa Bante. Pikiran kita ini seenak kita sendiri.
Kadang-kadang wajib sekali membunuh apa, mau ini, mau itu. Meskipun tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilakukan. Wah, pikiran kita itu sangat liar dibandingkan ucapan dan perbuatan. Orang lain tidak tahu. Teman-teman duduk di samping kita juga tidak tahu bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang sangat kejam. Nah, oleh karena itu harus diberi satu hal yang harus diperhatikan terus-menerus. Supaya pikiran itu kurang. Tetapi perhatian saja tidak cukup. Kalau hanya ada perhatian saja kepada sesuatu, masih belum cukup disebut meditasi. Yang menyebabkan terjadinya meditasi adalah perhatian. Tapi ada yang dibutuhkan yang lain. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah perhatian yang terus-menerus. Kalau perhatiannya hanya sepintas, bukan meditasi. Kita lihat ini sepintas, ini gambar Buddha. Bukan meditasi. Tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saya perhatikan terus-menerus, oh itu Sang Buddha lagi berdiri, turun dari tangga, di bawahnya ada biku-biku yang duduk 4 orang, ada dewa. Semakin saya memperhatikan terus-menerus akan muncul bermacam-macam pengetahuan. Dan pengetahuan itu tanpa mikir, hanya karena mengamat-amati. Nah, mengamat-amati yang terus-menerus itulah meditasi. Tapi kalau melihat sepintas, bukan meditasi. Sesaat, bukan meditasi. Mengamat-amati terus-menerus. Karena itu harus ada perhatian yang terus-menerus. Apakah ini mudah? Nah, ini sulit. Mengapa? Karena bisa timbul bosen. Apalagi yang diamat-amati itu netral. Meditasi yang paling baik, yang bisa menimbulkan pencerahan, yang diamat-amati itu netral. Dan merupakan bagian dari tubuh kita. Mengamat-amati foto saja kalau terus-menerus begitu, wah. Ya, bosan ya. Oleh karena itu meditasi membutuhkan keuletan untuk mengamat-amati terus-menerus. Terus-menerus ini adalah wirya. Sering diterjemahkan semangat atau keuletan. Dua hal ini dipunyai oleh semua orang. Semua umat beragama atau mungkin yang tidak punya agama sekali. Semua orang bisa mengamat-amati. Mengamat-amati dengan sadar dan terus-menerus. Oleh karena itu kemarin saya baru membaca satu artikel yang sangat baik. Apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia adalah binatang yang bisa berpikir. Dan binatang itu tidak bisa berpikir. Dia hanya memerlukan kebutuhan-kebutuhan primer secara instinktif. Tetapi penulis artikel itu mengatakan ditinjau dari Dhamma. Ada kriteria yang lain. Manusia tidak hanya bisa berpikir, tetapi bisa menyadari pikirannya. Sesuatu yang membuat manusia lebih dari makhluk-makhluk yang lain, lebih dari binatang, begitulah ya. Manusia bisa menyadari apa yang dia pikirkan. Nah, bagi contoh, sekarang kalau perhatian tidak ada, hanya terus-menerus yang ada bagaimana? Ada hasilnya. Kalau saya menyapu halaman ini terus-menerus atau ngepel, nggak bosan. Kepengen berhenti, kepengen tinggalkan ruangan, nanti dulu. Hasilnya ruangan ini bersih, ngepelnya juga bersih. Ada hasil duniawi. Tetapi tidak menjadi meditasi. Tidak ada hasil untuk di sini, tidak ada. Kita bisa menjadikan nyedot atau ngepel ini, kita bisa menjadikan meditasi. Itu tadi saya mau bikin seminar meditasi gitu. Bagaimana caranya? Terus-menerusnya ini dengan diperhatikan. Dimati. Bukan kita terus-menerus begini, tapi pikirannya untuk nanti malam bagaimana, gimana, ini apa, kiriman belum datang. Tidak diperhatikan.
Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu dengan memperhatikan dan terus-menerus, memperhatikannya bukan hanya sekali lalu ngelamun, ingat lagi, sekali lalu melamun lagi, tidak menjadi meditasi. Kalau Anda melakukan berkali-kali dan apa yang Anda lakukan itu Anda ikuti dengan perhatian, tidak menjadi robot, Anda sedang meditasi meskipun Anda menyapu. Kalau latihan meditasi di wihara itu, anjurkan pelan-pelan. Makin pelan, makin baik. Karena kalau kita dipaksa pelan, kalau kita memaksa melakukan sesuatu pelan, dengan pelan ini, makin pelan, makin baik. Pasti ada perhatian. Pasti. Karena kalau tidak diperhatikan, tidak bisa pelan. Kalau tidak diperhatikan, ya betul. Itu salah satu cara untuk memanggil perhatian. Tapi nanti kalau sudah keluar dari wihara 10 hari atau 1 minggu, kehidupan sehari-hari, sedang makan, sedang mengancingkan baju, ya lakukan dengan biasa. Sedang membuka gelas, menutup gelas. Tapi kalau bisa dengan perhatian, seharusnya dengan perhatian. Hanya kalau di wihara kita diminta pelan-pelan. Semakin pelan semakin baik. Karena kalau tidak ada perhatian tidak mungkin pelan. Dengan pelan ini ada perhatian ke sana. Tapi kalau sehari-hari ya jangan begitu. Wah. Baru ikut meditasi sudah rada sinting. Ya kerjakan segala sesuatu, tapi kerjakanlah dengan perhatian. Nah itulah syaratnya terjadi meditasi. Adanya perhatian yang terus-menerus pada objek. Memang ada hal-hal yang merintangi, ada hal-hal yang mengganggu. Yang pertama yang muncul adalah kebosanan. Selain kebosanan adalah tuntutan dari panca indera ini untuk mencari yang lain. Kalau panca indera sudah menuntut lalu gelisah, apa toh gunanya meditasi kayak begini, ini duduk diem, begegep, tidak ada hasilnya, timbul ragu-ragu. Kalau sudah ragu-ragu lalu malas meditasi. Gelisah dulu ya, ingin cepat-cepat pergi ya, kemudian malas, lama-lama membenci, tidak senang lagi meditasi ya, nggak suka saya, nggak mau. Memang ibu bapak saudara sekalian, dalam hidup sehari-hari apalagi kalau kita bicara, kalau kita bergaul, kalau kita sibuk, perhatian sukar untuk muncul. Oleh karena itu saya anjurkan sekali waktu pagi, sekali waktu malam. Itu malah duduk diam bermeditasi. Karena pada saat diam paling mudah untuk memanggil perhatian. Apa tanda yang diperhatikan? Yang baru pertama kali latihan meditasi ya meditasi meta, cinta kasih. Tapi kalau mau sungguh-sungguh ya memperhatikan nafas dengan alami, secara alami. Nafas kita ini alami, kita tidur pun dia jalan terus. Yang sekarang kita pinjam untuk kita perhatikan. Ya memang membosankan. Apalagi kalau nafas diperhatikan makin lama makin halus, makin halus, makin halus. Membosankan. Kalau sudah bosan ya nanti gelisah. Apa tahu perhatikan nafas. Seumur hidup nggak pernah merhatikan nafas ya ora apa-apa. Sekarang perhatikan barang. Tak usah melu-melu meditasi, tidak ada gunanya. Wah, berontak pikiran kita ini. Penasaran. Ya. Karena biasa berputar-putar begitu. Tapi suatu saat nanti pikiran kita akan diam. Dan Anda bisa menikmati ketenangan tanpa harus menuruti panca indera ini. Ya Bante kan menuruti kan baik, kalau itu bukan kejahatan kan kreatif ya boleh memang untuk kemajuan peradaban. Tetapi ingat suatu saat Anda membutuhkan meditasi. Kalau sudah tidak mampu lagi memenuhi panca indera. Suatu ketika jenuh sekali, apapun mah jenuh Bante. Ya mungkin sedang mengalami guncangan emosi. Nah, pada saat itulah saudara membutuhkan ketenangan. Ketenangan hasil dari perhatian atau kesadaran. Ketenangan yang muncul dari kesadaran yang murni, bukan ketenangan yang muncul karena panca indera diberi kepuasan yang cocok dengan seleranya. Hal yang lain,
Apa yang saya uraikan ini bisa saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah, sebagai seorang umat Buddha, punyailah sikap-sikap baik dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat sebagai praktek dari ajaran Dhamma, tanpa menonjolkan identitas. Saya tadi mencontohkan mencintai kehidupan, ketulusan, pengendalian diri, yang semuanya bersumber dari metta, ya, perilaku yang bersumber dari metta. Tetapi juga untuk kepentingan batin kita, kalau kita nanti menghadapi perubahan-perubahan, kalau kita nanti menghadapi goncangan-goncangan emosi, saya sudah mencintai kehidupan, Bante, saya sudah mempunyai ketulusan, saya sudah ingin menolong semuanya, lu kok masih bertubi-tubi? Teman-teman saya kok masih mengkhianati saya, nggak pernah memperhatikan saya, dapat kesalahan begini begitu, motore hilang, bar motore hilang, dicopet, bar dicopet, dan lain-lain dan lain-lain. Kose bocor, macam-macam. Goncangan-goncangan emosi itu tidak bisa dihadapi dengan berperilaku baik. Meskipun Anda berperilaku baik, mempunyai pengendalian diri, suka menolong, tetap terkena perubahan. Bagaimana menghadapi perubahan itu supaya saudara tidak terombang-ambing, supaya tidak lari ke sabu-sabu? Oleh karena itu saya menawarkan, cobalah meditasi. Meditasi ini bisa terjadi karena perhatian dan keuletan. Memang meditasi dalam tujuan akhir, meditasi agama Buddha dalam tujuan akhir adalah membukakan bukan pengertian intelektual, membukakan pengetahuan kita terhadap dunia ini secara apa adanya. Supaya kita tidak terkejut menghadapi perubahan. Tapi bagi kita, bagi saudara ibu bapak yang hidup di dunia ramai, meditasi mendapatkan ketenangan sudah cukup. Sambil kita menambah pengetahuan kita lewat intelektual kita. Membaca, mendengarkan ceramah, mendengarkan kaset, diskusi. Tentang apa? Meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan tentang kehidupan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang ketidakkekalan. Yang kedua, pengetahuan tentang saling bergantungan. Di dunia ini tidak ada yang berdiri sendiri, semua saling bergantungan. Oleh karena itu, kalau saudara menginginkan sesuatu, ya jangan memaksakan diri. Kalau saudara memaksakan diri menjadi bodoh. Karena sesuatu itu terwujud kalau memang faktor-faktornya bisa terwujud. Ngarep-ngarep temennya kok nggak datang-datang ya. Janjinya jam 5, wah sampai gelisah. Ya untuk datang itu kan juga banyak faktor. Ya mungkin macet, mungkin kendaraannya rusak, mungkin keluarganya sakit, harus bawa ke rumah sakit cepat-cepat, dan sebagainya. Untuk berhasil mewujudkan sesuatu juga harus banyak faktor. Anda datang kemari juga banyak faktor ya, karena sehat, karena ada kendaraan, karena tidak hujan. Perjalanan aman, karena tidak ada pawai, karena tidak macet, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak faktor. Tidak hanya satu faktor yang saling bergantungan, dan semuanya itu sangat perlu. Adanya tulisan di sini karena banyak faktor. Ada bidangnya, ada alat penulisnya, ada lampunya. Ada manusianya yang menulis. Mana yang paling penting? Semuanya. Yang paling penting yang manusianya. Ada manusianya, ada bapaknya, ada lampunya, nggak ada alat tulisnya. Mau nulis pakai apa? Oh kalau begitu ini paling penting ya. Ada ini, nggak ada. Terus mau nulis bagaimana? Harus ada bidang yang perlu bisa ditulisi. Agama Buddha memandang kehidupan ini seperti itulah. Tidak gampang ke. Tidak gampang. Kenapa Anda nggak bisa lulus? Ya banyak faktor. Cari faktor yang mana yang membuat Anda nggak bisa lulus. Kurang ketekunan,
malas mengikuti kuliah. Ya, mungkin kalau di pengertian yang lain, ya manusia kan berusaha. Tuhan yang menentukannya. Agama Buddha menganalisa peristiwa tidak begitu. Kita berusaha mengapa tidak bisa terwujud? Karena tidak semua faktor di tangan saya. Saya bangun gedung ini, saya hanya punya ide, punya gambar. Tapi yang mengerjakan bukan saya sendiri, banyak orang, tukang-tukang. Banyak faktor di tangan orang lain, bukan di tangan saya. Bagaimana bisa persis dengan selera saya? Coba Anda lakukan sendiri, nanti kan persis. Tapi Anda tidak bisa. Kalau saya bisa bangun sendiri, saya bisa ngelepo sendiri, ngecat sendiri, kerja sendiri, ada waktu juga, ada tenaga, pasti persis dengan selera saya. Tapi orang lain yang ngerjakan. Kalau jadinya lebih baik dari selera saya, nggak ada masalah. Kalau jadinya lebih rendah dari selera saya, kecewa. Nah, kalau kita mengerti tentang itu, kekecewaan kita itu mendapatkan ada reasonnya, ya. Mengapa kok tidak cocok? Oh ya, karena di tangan orang banyak. Mengapa Anda tidak berhasil? Ya, karena ada banyak faktor. Jangan nanti pulang lo, piye kuliahmu ini, piye, bagaimana kuliahmu? Ya, saya ini kan sudah berusaha mati-matian, tapi kan Tuhan menentukan lain. Sudah sekolah kan di Amerika, tiap bulan ngirim berapa ratus dolar. Manusia berusaha, Bu. Tuhan menentukan. Wah, kalah ibunya. Pokoknya semua yang tidak berhasil itu urusan Tuhan. Gitu. Kita melihat banyak pacaya, banyak faktor yang membuat satu hal itu bisa terwujud. Oleh karena itu ya jangan memaksakan kehendak. Semuanya saling bergantungan dan apapun hasilnya adalah tidak kekal. Pengertian seperti ini memang kadang-kadang kita melupakan. Kalau hawa nafsu muncul, kemelekatan muncul, orang yang kita senangi, barang yang kita senangi, keadaan yang kita senangi berubah. Sulit untuk menerima ketidakkekalan, sulit untuk menerima semuanya saling bergantungan. Karena ada emosi. Waktu wihara ini terbakar, wah saya gelo. Ya, karena ada emosi dengan wihara ini. Kalau ibu saudara meninggal, aduh saudara, wah. Tapi kan saudara mengerti toh kalau semuanya tidak kekal. Iya Bante, saya tahu. Secara intelektual, saudara bisa menangkap bahwa semua kehidupan tidak kekal. Tidak ada makhluk pun satu pun yang abadi. Tapi kalau ibu saudara meninggal, saudara sulit untuk menerima. Karena ada apa? Ada ikatan emosi. Tapi kalau tetangga sebelah sana yang meninggal, saudara tidak kenal, ya mesti orang hidup ya meninggal. Kita kan harus bijaksana. Ya, karena Anda tidak kenal, tidak ada ikatan emosi. Dalam agama Buddha dikatakan upadana. Tidak ada upadana, tidak ada kemelekatan. Tidak ada kemelekatan, tidak ada goncangan. Nah, kita tidak bisa sampai menghilangkan kemelekatan kita dengan orang-orang tertentu, dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Ya memang kita tidak mampu menghilangkan karena kita belum mencapai kesucian. Emosi kita itu masih kuat. Tapi kalau dibantu dengan pengetahuan, perubahan itu tidak akan menghancurkan kita. Kita tidak akan nelongso berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ibuku kok meninggal nih, piye. Ya surat piye ya memang orang hidup bisa mati. Ya kamu tidak menjalani ya bisa mengatakan begitu. Nah itu karena ada ikatan emosi. Ikatan emosi itulah yang membuat kita tidak happy, gelisah, khawatir dan sebagainya. Nah oleh karena itu pengetahuan itu akan membantu. Di samping pengetahuan kita mempunyai ketenangan. Ketenangan dari meditasi. Memang meditasi ini sendiri bisa menumbuhkan pengetahuan. Tetapi kalau menunggu pengetahuan tumbuh dari meditasi kan lama. Karena itu ya, sebelum pengetahuan datang dari meditasi, pengetahuan intelektual tidak apa-apa. Hanya pengetahuan intelektual tidak bisa memotong kemelekatan emosi sekaligus.
Secara intelektual saya mengerti semuanya berubah. Tapi kalau hal-hal yang menyenangkan yang saya miliki berubah, saya sulit untuk menerima. Meskipun secara logika, secara intelektual, saya bisa mengerti. Nah, itulah bedanya pengetahuan intelektual dengan pengetahuan hasil dari meditasi. Kalau pengetahuan hasil dari meditasi, apapun yang terjadi, kita tetap seimbang, kita tetap tenang. Nah, pengetahuan itu muncul kalau ada ketenangan. Meditasi memberikan dua hasil. Yang pertama, ketenangan. Dengan ketenangan ini maka akan timbullah pengetahuan. Ketenangan ini samatha. Pengetahuan itu vipassana atau jnana atau panya. Ini pengetahuan hasil meditasi. Sama dengan pengetahuan hasil belajar. Dengan meditasi kita melihat ketidakkekalan, kita melihat segala sesuatu saling berhubungan. Dan pengetahuan hasil dari meditasi itu powerful, sangat kuat, sangat luar biasa. Membuat kita tidak terombang-ambing oleh perubahan. Tapi kalau pengetahuan meditasi ini belum muncul, kita harus menambah pengetahuan kita dengan belajar, dengan membaca, dengan mendengar. Pengetahuan intelektual tidak apa-apa. Bahkan itu berguna untuk mereduksi, mengurangi kesedihan kita, kepenasaran kita, kesusahan kita. Sambil kita mengembangkan ketenangan. Semoga suatu saat nanti pengetahuan meditatif muncul. Sering juga dikatakan ini lokutara panya. Sedangkan ini adalah logia panya. Pengetahuan intelektual. Saya lebih suka menerjemahkan begitu. Sedangkan ini pengetahuan meditatif. Insight wisdom. Ini intellectual wisdom. Kebijaksanaan yang didapat dari membaca, dari berpikir, dari berdiskusi. Sedangkan ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari batin yang sudah tenang. Dan pengetahuan yang muncul dari meditasi ini yang bisa memotong penderitaan. Kita akan tenang menghadapi perubahan apapun. Sedangkan pengetahuan intelektual ini hanya membantu. Tetapi sangat baik daripada tidak punya. Nanti dia tidak bisa menerima perubahan nanti. Dinasihati sampai capek, sampai meniren ya, sampai mulut kita berbusa, wah, tidak bisa terima. Tidak bisa menerima perubahan. Ya memang tidak masuk akal. Kalau dia lagi moodnya lagi happy, dia bisa menerima perubahan. Saya bisa menerima perubahan. Teorinya di sini. Anda bisa menerima perubahan? Bisa? Bisa sampai di sini. Coba nanti mengalami sendiri. Ya. Itulah kekuatan kemelekatan, kekuatan emosi. Yang tidak bisa dipotong dengan nalar. Pengetahuan di sini pengetahuan nalar, pengetahuan otak. Pengetahuan di sini pengetahuan meditasi, pengetahuan hasil dari meditasi. Dan itulah agama Buddha secara keseluruhan. Saya pernah dengar bahwa metta bhavana itu secara teori ya, prosesnya ungkapan metta seperti semoga semua makhluk berbahagia atau yang kurang lebih sama, itu dimasukkan ke pikiran ya. Jadi istilahnya sangkara. Jadi dia dalam pikirannya itu diisi dengan itu aja. Iya, betul. Dan itu bisa menyebabkan ketenangan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kalau caranya seperti itu kan masih sama dengan memberikan makanan kepada pikiran ya. Itu gimana Bantu? Memang meditasi cinta kasih itu tidak membayangkan. Tidak membayangkan orang yang dicintai. Kalau membayangkan orang yang dicintai akan timbul nafsu. Tidak membayangkan orang yang berlainan seksual juga akan menimbulkan nafsu seksual. Tidak membayangkan orang yang sudah mati juga bisa menimbulkan rasa sedih. Jadi metta bhavana, meditasi cinta kasih dalam cara yang diajarkan Sang Buddha, ada kalimat tertentu yang diulang-ulang dengan perhatian penuh dalam pikirannya, tidak diulang dengan secara verbal. Memang ini membosankan. Sebab kalau kalimatnya tidak tertentu,
akan timbul nafsu indria, keserakahan. Semoga saya bahagia, semoga saya dapat pasangan yang baik, semoga saya bisa lulus tepat waktunya, semoga ya dan lain-lain. Akan timbul loba, timbul kebencian. Oleh karena itu kalimat-kalimat ini tertentu. Dimulai pada diri sendiri, lingkungan, dan terakhir adalah unlimited. Semoga semua makhluk berbahagia. Memang itu bentuk pikiran tertentu. Tapi sangat tertentu dibandingkan dengan berjuta-juta pikiran yang muncul dari pagi sampai malam. Dan itu akan menimbulkan ketenangan. Tetapi tidak menimbulkan pengetahuan. Meta bhavana tidak termasuk vipassana. Hanya menimbulkan ketenangan dan rasa bahagia. Saya sering menganjurkan orang-orang yang didiagnosa dokter, aduh Bante, saya ini punya penyakit, tidak bisa disembuhkan. Ya sudahlah, saya terima begini. Selain menerima dengan pengetahuan intelektual, ya memang jasmani ini rapuh, tidak kekal. Saya anjurkan, cobalah ibu, bapak, selain meditasi dengan memperhatikan nafas, meditasi juga meta bhavana. Karena dengan mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau dia mengharapkan dirinya sendiri, semoga aku bahagia, semoga aku sehat, semoga aku bahagia, semoga aku sehat. Secara psikologis, orang yang mengharapkan dirinya bahagia dan sehat, dia merasa dirinya tidak bahagia. Dia merasa dirinya belum bahagia. Dia lebih stres. Tapi dengan mengharapkan semoga semua makhluk tanpa kecuali berbahagia, dia merasa ringan. Ada seorang anak yang miskin sekali. Suatu hari kelasnya itu urunan. Ada temannya yang rumahnya terbakar. Anak itu pulang minta uang kepada ibunya. Bu, saya minta uang besok mau untuk urunan. Teman saya rumahnya terbakar. Anak orang miskin sekali. Mungkin ya sangat sederhana rumahnya. Bawahnya tidak ada dulunya tanah biasa. Ibunya mengatakan, gak usah nyumbang-nyumbang. Diri kita ini masih miskin. Gak usah. Tapi suaminya, ayahnya mengatakan, jangan. Kasih anak itu. Biarpun sedih. Karena kalau ibunya mengatakan, tidak usah nyumbang-nyumbang, awake dhewe diri kita ini masih miskin, tidak usah nyumbang-nyumbang, itu mendidik tidak baik bagi anak itu. Dia merasa aku ini miskin. Tapi dengan dia diberi uang sedikit, dia ikut menyumbang. Dia tidak merasa dirinya miskin, dan dia tidak dibebani dengan konsep aku ini miskin, perlu ditolong, tidak usah menolong. Itu tidak mendidik. Itu sesuatu yang tidak baik bagi anak itu. Suaminya, ayahnya mengatakan, beri sedikit biar dia ikut. Jadi dengan memancarkan, mengembangkan meta, cinta kasih pada semua makhluk. Memang meditasi meta dimulai pada diri sendiri, tetapi tidak berhenti pada diri sendiri. Cinta kasihnya diperluas pada lingkungan. Banyak sekali permohonan Anda, banyak sekali kesulitan Anda. Tapi kalau Anda mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, Anda merasa ringan. Anda mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Marilah kita bersama-sama berbahagia. Itu tidak disadari. Ya logikanya, mekanismenya. Kalau saya menderita, ya saya ingin bahagia. Ya itu jelas memang Anda menderita. Keinginan Anda berbahagia itu memperjelas bahwa Anda menderita. Mengapa Anda tidak mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia? Dan memang itu hanya bisa menimbulkan ketenangan, kegembiraan yang luar biasa. Kegembiraan bukan karena panca indera kita mendapatkan makanan, tetapi memang tidak memberikan pengetahuan. Karena meta bhavana tidak bisa untuk mengembangkan pengetahuan. Tetapi perlu mengembangkan meta bhavana untuk menimbulkan ketenangan, untuk mengembangkan kecintaan kita pada semua kehidupan juga. Itu positifnya. Tadi saya anjurkan bagaimana kita mengembangkan meta supaya kita punya perilaku mencintai semua kehidupan. Dengan meditasi meta, cinta kasih kita bisa berkembang. Meskipun wisdom kita tidak berkembang. Nah, wisdom itu kebijaksanaan berkembang secara akal dengan belajar. Sedangkan pengetahuan tertinggi ya dengan meditasi.
Ya, kita bisa kombinasi meditasi, memperhatikan napas semampu kita, tetapi juga mengembangkan meta. Dendam-dendam, penasaran, cerita-cerita tempo dulu yang menyakitkan kita, yang sulit untuk dihapus, itu semua bisa diatasi dengan meta. Peristiwanya sudah lewat, tetapi karena menyakitkan lalu sulit untuk dihapus. Dan begitu ingat, wah timbul kebencian, timbul dendam. 7 turunan aku tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Itu kan kebenciannya. Belum tentu, tidak hanya 7 turunan. Nanti kalau Anda meninggal lahir kembali, kebencian itu bisa terbawa. Seperti cerita Kali Yakini itu. Ketemu. Jadi kalau sekarang saudara mempunyai musuh jutaan, ya, diselesaikan saja. Kalau tidak diselesaikan sekarang, nanti bisa terbawa pada kehidupan yang akan datang. Ya. Dan kalau ada pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran baik yang bisa tidak terlaksana sekarang juga bisa muncul dalam kehidupan yang akan datang. Sekarang saudara mau apa ya, mau menjadi biku misalnya, wah tapi kondisi tidak memungkinkan, ya saudara jangan buang. Keinginan itu bisa muncul pada kehidupan yang akan datang. Ya, saya kira cukup sekian saudara. Malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau saudara bisa menangkap 1-2 kalimat yang bisa memberikan pencerahan, ya, inspiratif, ya, menimbulkan semangat bagi saudara, saya sudah merasa bersyukur. Ya, saya dalam tanda petik bahwa Anda telah mendapatkan pengertian yang benar.